Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelas D akan mempresentasikan mengenai kognisi sosial. Sebelum dimulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu Michelle Gracia Angela dengan NIM 151, Miftahul Jannah dengan NIM 163, yaitu saya sendiri sebagai moderator, terakhir Mary Indrian Putri dengan NIM 169. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji pertama untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, kita akan membahas skema mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. Skema mental untuk mengorganisasi dan menggunakan informasi sosial. Berikut adalah ilustrasinya. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi Maroko. Saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat mengesankan di sana. Namun yang paling menarik menurut saya terjadi pada suatu restoran yang terkenal di kota Maroko. Pada hari pertama kedatangan saya, saat memasuki sebuah restoran di Maroko, pemain musik memainkan musiknya dan mengiringi hingga kami duduk, kemudian berhenti. Setelah itu main lagi setiap ada tamu yang datang. Hingga mereka duduk. Mereka memainkan musik untuk menyambut tamu yang baru datang. Saat kami duduk, seorang pria datang dengan sebuah teko besar yang menggerakkannya ke arah mangkuk metal di tengah meja. Dengan cepat saya mengerti kalau pria tersebut ingin kami mengulurkan tangan dan mencuci dengan air di dalam teko tersebut. Setelah makan malam tersebut, kami keluar. Para pemusik itu kembali bermain dan saya menyadari ada piring besar yang berisi koin diletakkan strategi di depan kami. Lalu saya meletakkan beberapa koin dan pemain musik tersebut mengangguk berterima kasih. Sekarang pertanyaannya adalah saya tidak pernah ke Maroko sebelumnya dan tidak pernah memiliki pengalaman seperti di atas, seperti mengulurkan tangan untuk mencuci tangan dan lain-lainnya. Jadi bagaimana bisa saya mengetahui apa yang terjadi dengan cepat dan mudah? Sebagian jawabannya melibatkan fakta bahwa saya pernah mengalami situasi yang mirip di masa lalu saya. Pernah makan di restoran di berbagai negara di dunia. Sebagai hasil dari pengalaman saya memiliki sejenis kerangkaian mental untuk memahami situasi-situasi tersebut dan perilaku orang-orang di dalam situasi semacam itu. Satu komponen kognisi sosial dasar ialah skema, kerangka mental yang dikembangkan melalui pengalaman dan ketika terbentuk membantu kita menyusun dan memahami informasi sosial. Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasi informasi sosial. Pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Bagaimana skema terhadap kognisi sosial? Hasil-hasil peneliti menyatakan ada 3 proses dasar, yaitu perhatian atau atensi atau attention. Atensi yang berkaitan dengan informasi yang kita perhatikan. Pengodaan atau encoding adalah proses di mana informasi yang kita perhatikan dapat disimpan. Yang ketiga ada mengingat kembali atau retrieval. Ialah proses di mana kita mengeluarkan informasi dari ingatan dan menggunakannya untuk keperluan tertentu. Contohnya, seperti kita membuat penilaian tentang orang lain. Skema telah terbukti terhadap semua aspek dasar kognisi sosial. Dalam hubungannya dengan atensi, skema seringkali dikenal sebagai sejenis penyaring informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Informasi yang tidak cocok dengan skema, kita seringkali diabaikan
kecuali informasi tersebut sangat ekstrim, hingga mau tidak mau kita akan memperhatikannya. Bahkan hal ini pun seringkali dianggap sebagai pengecualian yang membuktikan peraturan. Pengodaan informasi yang dimasukkan ke dalam ingatan merupakan fakta dari informasi yang menjadi fokus atensi kita lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Jadi, secara umum, lagi-lagi informasi yang konsisten dengan skema kita yang dikodekan atau di-encode. Namun, informasi yang sangat tidak konsisten dengan skema kita informasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang kedua, ada pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Ada atensi, pengodaan, dan pengingat kembali. Skema merupakan kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisasi informasi sosial. Skema memiliki pengaruh terhadap kognisi sosial. Dalam hasil-hasil penelitian mengungkap bahwa skema menimbulkan efek yang kuat pada 3 proses dasar, yaitu atensi atau attention, pengodaan atau encoding, dan mengingat kembali atau retrieval. Atensi berkaitan dengan informasi yang kita perhatikan. Pengodaan adalah proses di mana informasi yang kita perhatikan disimpan dalam ingatan. Dan terakhir, mengingat kembali adalah proses di mana kita mengeluarkan informasi dari ingatan dan menggunakannya untuk keperluan tertentu. Contohnya seperti membuat penilaian tentang orang lain. Skema telah terbukti berpengaruh terhadap semua aspek dasar kognisi sosial. Menurut Fehr dan Sur 1994, hubungan atensi dengan skema. Skema sering berperan sebagai jenis penyaring. Informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Namun, informasi yang tidak cocok dengan skema kita sering diabaikan. Menurut Fix 1993, kecuali informasi tersebut sangat ekstrim sehingga mau tidak mau kita akan memperhatikannya. Pengodaan dengan skema. Informasi yang dimasukkan ke dalam ingatan merupakan fakta bahwa informasi yang menjadi fokus atensi kita lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Jadi, secara umum, informasi yang konsisten dengan skema kita yang dikodekan. Namun, informasi yang tidak konsisten dengan skema kita atau tidak sesuai dengan harapan kita bahwa informasi tersebut bisa mendapatkan perhatian kita dan hampir dapat menempatkannya ke dalam ingatan jangka panjang. Dari proses tersebut, kemudian berlanjut kepada proses yang ketiga, yaitu mengingat informasi kembali. Apakah informasi yang siap untuk diingat adalah informasi yang konsisten dengan skema kita atau informasi yang tidak konsisten dengan skema? Peneliti mengungkap bahwa orang cenderung untuk mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema lebih banyak dibanding dengan informasi yang tidak konsisten. Perlu dicatat bahwa efek skema pada kognisi sosial secara kuat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Contohnya, efek skema akan lebih kuat bila skema sendiri kuat jika terbentuk, dan juga lebih kuat bila beban kognitif dengan seberapa banyak usaha mental yang kita keluarkan pada satu waktu lebih tinggi dibandingkan dengan beban kognitif rendah. Yang ketiga, ada bukti tentang karakteristik pemastian dari skema, kapan dan bagaimana keyakinan membentuk realistis. Selama masa depresi tahun 1929, banyak bank yang menghadapi situasi sebagai berikut. Mereka cukup mampu membayar hutang-hutangnya. Namun, gosip yang beredar mengidentifikasikan bahwa mereka tidak mampu. Hasilnya, banyak sekali pemilik deposito antri untuk menarik uangnya.
sehingga pada akhirnya bank-bank tersebut benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Bank tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi semua tuntutan nasabah pada saat yang bersamaan. Jadi, pemilik deposito di bank yang menyebabkan terciptanya ketakutan terburuk mereka sendiri. Yang menarik skema bahwa dapat memberi efek seperti itu terkadang bisa dijelaskan sebagai ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri atau disebut self-fulfilling prophecy. Ramalan yang membuat ramalan itu benar-benar terjadi. Dampak dari penelitian ini, para psikolog sosial mulai mencari efek-efek lain dan skema memastikan diri atau self-confirming pada berbagai pendidikan, terapi, dan bisnis. Hanyalah segelintir dari situasi-situasi tersebut. Para psikolog sosial segera menemukan fakta bahwa skema memang seringkali membentuk perilaku untuk mengonfirmasikan atau memastikan kebenaran skema itu sendiri. Heuristik dan pemrosesan otomatis. Heuristik adalah aturan sederhana untuk membuat keputusan secara kompleks atau menarik kesimpulan dengan cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Heuristik juga merupakan upaya untuk mempersingkat proses mental agar menjadi lebih pendek, agar dapat keluar dari lingkungan sosial yang kompleks. Contohnya, ada seorang pengemudi yang sedang berbicara di telepon genggamnya. Tanpa ia sadari, ia mengemudikannya ke perempatan jalan yang ramai, padahal lampu lalu lintas itu sedang berwarna merah. Dalam kejadian tersebut terjadi karena kapasitas kognitif seorang pengemudi itu sudah penuh atau overload. Tindakan ia ketika sedang berbicara di telepon itu telah menyerap konsentrasi dan pikiran sehingga tidak bisa meninggalkan ruang kognitif yang cukup untuk bisa berkendara dengan aman, meskipun ia terlatih mengemudi mobil. Kemungkinan ia juga telah memasuki kejadian pada kejenuhan informasi atau information overload, yaitu suatu keadaan di mana pengolahan informasi kita yang telah berada di luar kapasitas kemampuan yang sesungguhnya. Heuristik keterwakilan merupakan membuat penilaian berdasarkan aturan yang relatif sederhana. Semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang dari suatu kelompok, semakin mungkin individu tersebut menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Dalam menilai orang lain, kita seringkali mempertimbangkan dulu apakah orang tersebut termasuk menjadi bagian dari kategori kelompok tertentu dengan mencocokkan kesamaan orang tersebut dengan skema yang kita miliki tentang tipe sebuah anggota kelompok. Kita mencocokkan informasi dari penampilan orang tersebut dengan skema kita untuk menentukan apakah orang itu mewakili skema kita. Contohnya kita bertemu pertama kali dengan tetangga kita. Sambil mengobrol, kita menyadari bahwa ia memiliki gaya berpakaian yang konservatif, memiliki kebiasaan yang rapi dan teratur, memiliki perpustakaan yang besar, dan juga terlihat ramah dan sedikit pemalu. Namun, kita juga menyadari juga bahwa ia tidak pernah menyebutkan pekerjaannya. Salah satu cara untuk menebaknya adalah dengan membandingkannya dengan profesi orang-orang lain. Seberapa jauh ia mirip dengan profesi orang-orang lain yang kita bandingkan itu. Misalnya kita menyimpulkan bahwa tetangga itu adalah tetangga kita ini memiliki pekerjaan sebagai pustakawan karena ia memiliki perpustakaan yang besar. Namun terkadang heuristik keterwakilan ini bisa saja salah, misalnya dalam pekerjaan. Seperti contoh barusan ini, tetangga kita terlihat lebih mirip dengan pustakawan, namun ternyata ia adalah seorang manajer. Hal ini dapat dikatakan bahwa heuristik keterwakilan dapat mengarah pada kesalahan dalam menilai orang lain dengan pemikiran kita. Heuristik ketersediaan yaitu semakin mudah suatu informasi masuk ke pikiran kita, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian dan
keputusan yang akan dibuat. Heuristik ini merupakan jenis yang menggunakan contoh-contoh yang mudah diingat atau jumlah informasi yang dapat diingat dengan cepat yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan. Heuristik ini juga masuk akal karena kenyataan bahwa kita dapat secara mudah memikirkan sesuatu informasi yang memberikan kesan bahwa informasi tersebut pastilah penting dan harusnya berpengaruh terhadap penilaian dan keputusan kita. Lalu jika kita menguntungkan penilaian sosial pada ketersediaan informasi saja, maka hal ini akan mengarah pada kesalahan. Contohnya, orang lain meninggal karena merokok. Kemungkinan kita memiliki contoh kejadian seperti sahabat kita meninggal karena merokok, sehingga kita menyimpulkan bahwa risiko meninggal kemungkinan besar terjadi disebabkan karena merokok. Pemaparan awal efek dari meningkatnya ketersediaan. Pemaparan awal merupakan bertambahnya ketersediaan informasi dalam memori atau kesadaran, yakni yang berasal dari suatu stimuli atau peristiwa tertentu. Pemaparan awal bisa muncul bahkan ketika individu tidak sadar akan adanya rangsangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Contohnya, ketika kita sedang berada di dalam sebuah bioskop, kita akan menonton film. Namun kita malah memikirkan suatu hal yang penting sehingga kita tidak menyadari pesan penting dari film yang kita tonton. Lalu kemudian di seberang tempat duduk kita ada seseorang yang membeli popcorn. Nah, tiba-tiba kita juga ingin membeli popcorn tersebut karena bisa jadi kita lapar atau menyukai popcorn, atau bisa jadi juga karena adanya rangsangan untuk melakukan itu tanpa kita sadari. Kesimpulannya, peristiwa atau kondisi eksternal, bahkan pikiran kita sendiri, dapat meningkatkan ketersediaan pada informasi-informasi tertentu. Dan meningkatnya ketersediaan itu juga akan mempengaruhi pada penilaian kita yang berhubungan dengan informasi tersebut. Pemrosesan otomatis dalam kognisi sosial. Permasalahan utama yang kita hadapi dalam kognisi sosial adalah kapasitas kita untuk mengolah informasi atau termasuk informasi sosial terbatas. Namun kehidupan sehari-hari kita dibanjiri oleh sejumlah besar informasi dan kita dituntut untuk berurusan dengan seluruh informasi itu secara efektif dan efisien. Sebagaimana telah kita lihat, heuristik merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Cara lain adalah melalui pemrosesan otomatis. Cara mengatur kognisi kita yaitu melalui pemrosesan otomatis. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman yang berulang-ulang dengan tugas atau pemaparan terhadap jenis informasi tertentu. Kita akan mencapai suatu tahap di mana kita dapat melakukan suatu tugas atau memproses informasi tanpa membutuhkan usaha tidak sadar dan otomatis. Contohnya, kita akan belajar mengemudi. Pastinya kita akan memusatkan perhatian kita dan sangat serius terhadap perintah instruktur supaya kita tidak terjadi kecelakaan. Namun seiring berjalannya waktu, kita belajar mengemudi secara berulang-ulang kali, kita dapat melakukan hal lain selain mengemudi. Misalnya, kita bisa mengemudi sambil mendengarkan lagu, mengobrol, dan sebagainya. Hal ini dapat dikatakan sebagai pergantian dari pemrosesan kontrol ke pemrosesan otomatis. Sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Manusia jelas bukan komputer, meskipun dapat saja kita menganggap bahwa kita mampu untuk berpikir dengan sangat logis. Kita tahu dari pengalaman kita sendiri bahwa kita sering gagal dalam usaha ini. Hal ini benar ketika menyangkut banyak aspek kognisi sosial. Dalam usaha, ketika kita memahami orang lain dan memahami dunia sosial, kita memiliki banyak sekali kecenderungan yang dapat mengarahkan pada kesalahan yang serius. Sementara beberapa aspek dari kognisi sosial kadang ada yang menyebabkan kesalahan. Aspek-aspek tersebut juga cukup adaptif.
Aspek-aspek tersebut seringkali juga membantu kita mengarahkan fokus pada informasi yang paling berguna. Dari aspek tersebut mengurangi usaha yang dibutuhkan untuk memahami dunia sosial. Jadi, aspek-aspek tersebut di satu sisi juga dapat memberikan keuntungan dan di sisi lain juga dapat memberikan kerugian yang esensial. Bias negativitas. Bias negativitas merupakan sensitivitas yang lebih besar terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Misalnya ketika teman Anda memberi penjelasan tentang seseorang yang belum pernah Anda temui. Teman Anda itu menyebutkan beberapa hal positif tentang orang tersebut. Tetapi teman Anda juga menyebutkan satu informasi negatif tentang orang tersebut, seperti orang tersebut suka menyombongkan diri. Apa yang cenderung Anda ingat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mungkin informasi negatif akan menonjol dalam ingatan Anda. Dan karenanya, dibandingkan dengan informasi positif, satu informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat pada keinginan Anda untuk bertemu dengan orang tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kita memiliki bias negativitas yang kuat. Hal ini berlaku pada informasi sosial dan informasi pada aspek-aspek lainnya. Lalu, kenapa kita memiliki kecenderungan seperti ini? Hal ini dapat dipahami dengan jelas dari perspektif evolusi. Informasi negatif merefleksikan hal-hal lingkungan yang mungkin mengancam keselamatan atau kesejahteraan kita. Untuk alasannya, sangatlah penting bagi kita untuk sensitif terhadap stimulus seperti itu, agar kita mampu meresponnya dengan cepat. Beberapa hasil penelitian mendukung penjelasan ini. Contohnya, kemampuan kita mengenali ekspresi wajah orang lain. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kita lebih cepat dan lebih akurat dalam mendeteksi ekspresi wajah yang negatif. Misalnya, ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan dan permusuhan, daripada ekspresi wajah yang positif, misalnya yang menunjukkan keramahan. Bias optimistik. Bias optimistik merupakan suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir dengan baik, yang merupakan suatu keadaan positif dalam berbagai konteks. Kita cenderung membuat perkiraan terlalu optimis tentang waktu yang diperkirakan untuk dapat menyelesaikan tugas atau suatu efek yang dikenal sebagai kesalahan perencanaan. Kesalahan perencanaan merupakan suatu kecenderungan untuk membuat prediksi optimistik yang berkaitan dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, pemerintah membuat rencana yang terlalu optimis mengenai proyek-proyek pembangunan. Hal ini mencerminkan kesalahan perencanaan atau kecenderungan yang mempercayai bahwa kita dapat melakukan lebih banyak daripada yang sebenarnya pada suatu yang dapat kita lakukan pada periode waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor lain yang berperan dalam kesalahan perencanaan, yaitu motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Di mana mereka termotivasi untuk menyelesaikan suatu tugas, mereka membuat perkiraan yang terlalu optimistik yang sehubungan dengan kapan suatu keadaan yang diinginkan terjadi. Ketika individu ingin menyelesaikan suatu tugas yang dipengaruhi oleh harapan dan keinginan untuk menyelesaikan tugas tersebut lebih awal atau secara tepat waktu, sehingga kita bisa memperkirakan bahwa kita memang bisa menyelesaikannya. Bersiap menghadapi hal yang buruk dalam suatu pengecualian aturan optimisme. Meskipun tampaknya optimisme merupakan aturan dalam kognisi sosial kita, namun ada suatu pengecualian dalam aturan optimisme. Ketika individu memperkirakan akan menerima umpan balik atau informasi yang mungkin negatif dan yang memiliki konsekuensi penting, justru ia bersiap menghadapi hal yang terburuk dan menunjukkan kebalikan pola
pola optimistiknya dari biasanya. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa orang yang memang sudah bersiap menghadapi hal yang buruk menjadi pesimistis jika berada pada kondisi di mana mereka mengantisipasi pada hal yang buruk dan akhirnya akan memberikan pengaruh yang negatif. Kerugian yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak berpikir. Mengapa terkadang kecenderungan untuk melakukan sesedikit mungkin pekerjaan kognitif dapat dibenarkan? Sebagaimana kita telah lihat, ada banyak contoh yang menggambarkan bahwa kita melakukan pendekatan intuitif untuk berpikir mengenai dunia sosial. Namun, ada contoh-contoh lain di mana kita benar-benar berusaha untuk sebisa mungkin menjadi rasional dan sistematis, walaupun ini usaha yang ekstra. Pada awalnya, pemikiran rasional tersebut secara umum tampak menguntungkan, karena bagaimanapun rasionalitas seharusnya tidak terlalu rentan terhadap kesalahan atau bias. Namun ternyata hal ini tidak selalu demikian. Temuan yang serupa didapat dari beberapa penelitian, sehingga terdapat dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan bahwa terkadang terlalu banyak berpikir dapat menyeret kita ke dalam kesulitan kognitif yang serius. Mencoba berpikir sistematis dan rasional mengenai hal-hal penting adalah penting. Aktivitas berpikir yang dilakukan dengan usaha yang kuat seringkali menghasilkan keputusan yang lebih baik dan penilaian yang lebih akurat daripada modus berpikir yang serampangan. Namun, pemikiran yang hati-hati, seperti hal-hal lain juga, dapat dilakukan secara berlebihan, dan ini mengakibatkan kebingungan dan frustasi yang meningkat, dan bukannya keputusan atau kesimpulan yang lebih baik dan lebih akurat. Pemikiran tentang apa yang akan terjadi seandainya dalam psikologi sosial dikenal sebagai pemikiran kontrafaktual, yang merupakan suatu yang muncul dalam berbagai situasi yang tidak hanya pada situasi mengecewakan saja. Contohnya, ada seorang pengemudi yang sedang mengemudikan mobilnya ke perempatan jalan yang ramai sambil berbicara di telepon genggamnya. Hal ini bisa saja ia membayangkan apa yang akan terjadi seandainya jika ia kurang beruntung. Mungkin yang dialaminya bisa jadi lebih buruk, bukan lebih baik. Jadi berpikir mempertimbangkan kembali untuk bisa melibatkan bayangan kemungkinan lebih baik atau kemungkinan yang lebih buruk yang kita alami. Ketika memikirkan kemungkinan hal yang baik daripada yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat berdekatan dengan penyesalan. Dapat dilihat dari Neil Roush, yang merupakan seorang psikolog sosial yang telah melakukan berbagai penelitian dalam hal pemikiran kontrafaktual. Keterlibatan pada pemikiran semacam itu dapat berakibat pada banyak hal, seperti dapat menguntungkan atau dapat merugikan. Contohnya tergantung pada fokus pemikiran kontrafaktual yang dapat berakibat peningkatan dan penurunan suasana hati pada saat ini. Inaction inertia atau kelambanan apatis merupakan suatu yang muncul ketika individu memutuskan untuk tidak melakukan apa saja sehingga kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan hal yang positif. Akibatnya cenderung untuk tidak melakukan atau mengulang kembali perilaku tersebut di waktu yang akan datang. Contohnya, ada seseorang yang membeli stereo dengan potongan korting 50%, namun ia tidak datang pada waktunya, sehingga ketika ia datang kembali, potongan korting tersebut menurun menjadi 25% dan akhirnya ia tidak jadi membeli. Kesimpulannya,
Kesimpulannya, membayangkan apa yang dapat terjadi pada suatu situasi yang dapat diulang kembali yang memberi pengaruh dimulai dari kekecewaan dan penyesalan yang mendalam di satu sisi lain, hingga penuh harapan dan peningkatan kemauan untuk menjadi lebih baik di satu sisi. Sehingga kecenderungan kita untuk berpikir tidak hanya mengenai apa yang terjadi, tetapi mengenai apa yang terjadi seandainya jika dilakukan atau terjadi sesuatu yang berdampak pada aspek kognisi dan perilaku sosial. Inaction, inertia, atau kelambanan apatis merupakan muncul ketika suatu individu memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal yang positif. Akibatnya cenderung untuk tidak mengulang perilaku tersebut di waktu yang akan datang. Contohnya, ada seseorang yang ingin membeli stereo dengan korting 50%, namun ia tidak datang pada waktunya, sehingga ketika ia datang di lain waktu, harga korting tersebut menurun menjadi 25% dan akhirnya ia tidak jadi membeli. Kesimpulannya, membayangkan apa yang dapat terjadi pada suatu situasi yang dapat diulang kembali dapat memberi pengaruh kekecewaan dan penyesalan yang sangat mendalam dalam satu sisi lain, hingga penuh harapan dan peningkatan kemauan yang tinggi untuk menjadi yang lebih baik di satu sisi. Sehingga kecenderungan kita untuk berpikir tidak hanya mengenai apa yang terjadi, tetapi mengenai apa yang terjadi seandainya jika dilakukan atau terjadi sesuatu yang berdampak pada aspek kognisi dan perilaku sosial. Pemikiran magis. Pemikiran magis adalah berpikir dengan menggunakan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Ada 3 prinsip pemikiran magis. Prinsip yang pertama ada pemikiran magis adalah hukum penularan, yang menyatakan bahwa ketika 2 objek bersentuhan, masing-masing memberikan miliknya, dan pengaruh dari sentuhan tersebut terasa jauh lebih lama, walaupun sentuhan itu sendiri telah lama berakhir. Menurut Jusny dan Jonas 1989. Yang kedua ada prinsip adalah hukum kesamaan, yang menyatakan bahwa hal-hal yang saling menyerupai akan memiliki ciri dasar yang sama. Prinsip yang ketiga adalah pemikiran seseorang dapat mempengaruhi lingkungan fisik tanpa menggunakan hukum-hukum fisika. Menekankan pikiran. Mengapa usaha untuk menghindari pemikiran tertentu terkadang tidak berhasil? Menurut Daniel Wegner 1992 sampai 1994, psikolog psikologi yang telah mempelajari menekankan pikiran secara detail. Menekankan pikiran adalah usaha-usaha untuk menyimpan pikiran tertentu di luar kesadaran, melibatkan 2 komponen utama di bawah kognisi tertentu. Kedua proses tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam menekankan pikiran yang tidak diinginkan. Namun, ketika pikiran sudah dipenuhi informasi atau ketika individu sedang lelah, proses pemantauan tetap mengidentifikasikan pikiran yang tidak diinginkan. Namun, proses pengoperasiannya tidak lagi memiliki sumber daya untuk mencegahnya masuk ke alam kesadaran. Akibatnya, individu mengalami efek pantulan yang jelas di mana pikiran yang tidak diinginkan muncul bahkan lebih intensif dibandingkan dengan ketika usaha untuk menekankannya belum dilakukan. Apa efek dari menekankan pikiran dan bagaimana efeknya apabila gagal? Secara umum, orang menekankan pikiran guna mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka sendiri. Kelly dan Nauta 1997 memperkirakan bahwa orang-orang yang memiliki reaktansi tinggi akan lebih sulit mengikuti instruksi untuk menekankan pikiran yang mengganggu tersebut. Kemudian melaporkan bahwa mereka lebih terganggu ketika pemikiran-pemikiran tersebut muncul. Tidak berbeda dengan yang memiliki reaktansi rendah.
ketika diminta untuk mengekspresikan pemikiran yang mengganggu tersebut. Kesimpulannya bahwa karakteristik personal individu dapat memainkan peran dalam menekankan pikiran, dan bahwa orang-orang yang tinggi dalam reaktansi mungkin bukan kandidat yang baik untuk bentuk terapi yang melibatkan penekanan pada pikiran yang tidak diinginkan sebagai bagian dalam prosedurnya. Kognisi sosial, satu kata tentang optimisme. Pikiran kita memang rentan terhadap banyak sumber bias, dan kita memang melakukan berbagai kesalahan. Namun, secara garis besar kita sudah sangat baik dalam memproseskan informasi sosial dan dalam memahami dunia sosial. Jadi, bila kita dapat membayangkan untuk menjadi lebih baik lagi dalam tugas-tugas tersebut, tidak ada alasan untuk putus asa. Sebaliknya, kita harus bangga bahwa sebenarnya kita bisa mencapai sebegitu banyak dengan segala keterbatasan kita. Afek dan kognisi. Bagaimana perasaan membentuk pikiran dan pikiran membentuk perasaan? Dalam pembahasan tentang bias optimistik sebelumnya, kita menggunakan istilah melihat dunia melalui kacamata optimisme untuk merefleksikan kecenderungan kita dalam mengharapkan hasil yang positif dalam berbagai situasi. Penerapan tersebut dalam kognisi sosial adalah bahwa suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita, seperti yang berada dalam suatu suasana hati yang sangat baik. Pengalaman seperti ini mengilustrasikan keadaan bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antar afek atau suasana hati kita saat ini dan kognisi, cara memproses, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi sosial. Pengaruh afek pada kognisi merupakan pengaruh suasana hati pada persepsi kita melalui orang maupun objek di lingkungan sekitar kita. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi perasaan berpengaruh terhadap kesan pertama. Suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsang yang baru pertama kali kita temu. Pengaruh afek lainnya pada kognisi adalah pengaruh pada ingatan. Salah satunya diketahui sebagai ingatan yang bergantung pada suasana hati. Ketika kita berada dalam situasi hati positif, kita cenderung untuk mengingat informasi positif, dan kita berada dalam suasana hati yang negatif, kita cenderung untuk mengingat informasi yang negatif. Para peneliti menjelaskan bahwa informasi yang emosional mungkin menjadi sumber yang paling kuat bagi kontaminasi mental, yaitu suatu proses di mana penilaian emosi atau perilaku kita dipengaruhi oleh pemrosesan penting pada diri kita, yaitu kreativitas. Suasana hati gembira dapat meningkatkan kreativitas karena perasaan senang dapat mengaktifasi ide dan asosiasi yang lebih banyak dibandingkan perasaan negatif, dan sebagian kreativitas terdiri dari penggabungan asosiasi-asosiasi dalam pola baru. Penelitian menjelaskan bahwa informasi-informasi yang emosional menjadi sumber yang kuat dalam kontaminasi mental, yaitu suatu proses di mana penilaian emosi atau perilaku kita dipengaruhi oleh pemrosesan mental yang tidak sadar dan tidak dikontrol secara khusus. Edwards dan Brian mengemukakan bahwa informasi yang memicu reaksi emosional secara khusus cenderung menghasilkan kontaminasi mental secara kontrol individu yang lemah terhadap reaksi emosional, dan reaksi semacam itu lebih menggunakan pemrosesan integratif dibandingkan analisis.
Akibatnya, begitu kita terpapar pada informasi yang mengaktifkan emosi, kita tidak bisa mengabaikannya, tidak peduli beberapa kita berusaha. Pengaruh kognisi pada afek. Sebagian besar penelitian mengenai hubungan antara afek dan kognisi terfokus pada bagaimana perasaan mempengaruhi pikiran. Namun ada juga bukti kuat yang menjelaskan pengaruh pikiran pada perasaan. Satu penjelasan terhadap pengaruh ini adalah teori emosi dua faktor. Teori ini menjelaskan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri, sehingga kita menyimpulkan dari lingkungan, dari situasi di mana kita mengalami reaksi-reaksi internal. Contohnya, jika kita mengalami perasaan tertentu karena kehadiran seseorang yang menarik, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sedang jatuh cinta dengan seseorang itu. Namun, ada contoh lain, apabila ada seorang pengemudi yang memotong jalur jalan kita, dapat disimpulkan bahwa perasaan itu adalah marah. Penjelasan kedua, kognisi dapat mempengaruhi emosi adalah melalui aktivasi skema yang di dalamnya terdapat komponen afektif yang kuat. Contohnya, kita masuk ke dalam suatu kelompok Sumatera, orang-orang Sumatera. Namun kita malah merasa was-was dan tidak tenang karena orang-orang Sumatera ini memiliki ciri-ciri yang sedikit kasar, susah mengalah, dan intonasi dalam bicaranya itu tinggi, dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi perasaan atau suasana hati dengan mengaktifkan skema atau stereotipe ras, etnik, agama, atau kelompok tertentu. Penjelasan yang ketiga, pikiran dapat mempengaruhi afeksi kita yang melibatkan usaha kita dalam mengatur emosi dan perasaan kita. Situasi negatif tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan kita, sehingga belajar mengatasinya adalah hal yang penting untuk menyesuaikan diri. Contohnya, ada seseorang yang kehilangan kontrol saat marah, sehingga sulit membina hubungan baik dengan orang lain, bahkan dijauhi. Untuk mengatasinya dapat digunakan teknik dalam mengontrol emosi dengan menggunakan mekanisme kognitif, yaitu saya tidak pernah memiliki kesempatan dan menyerah pada godaan. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.